Mas, ini kan kemarin kita melihat ada banyak survei, tetapi satu sama lain kadang-kadang isinya bertentangan. Yang satu menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap Pak Prabowo, di sisi lain ada satu dua survei yang menyatakan tingkat penurunan penerimaan yang jatuh dari publik. Ya, Sebetulnya gini, gimana Mas membacanya? kalau saya melihat ya, saya bukan seorang ahli survei ya, tapi saya melihat sebagai sebagai jurnalis ya. Di Indonesia ini tradisi survei kan belum lama ya, dan survei-survei politik itu kan baru 2004, yang munculnya LSI yang didirikan oleh Denny JL. Jadi saya belum melihat survei-survei itu secara serius. Ya itu sebagai salah satu indikator bolehlah. Jadi kan gini, kalau kita suka dengan survei terakhir SMRC, Saiful Mujani, karena Prabowo popularitasnya anjlok, kita juga nggak usah terlalu happy gitu. Karena sebaliknya kan ada lawannya SMRC, kan ada Denny J. Kodari yang agak kacau-kacau itulah survei-survei bayaran ya. Mereka kan sering membuat survei yang menguntungkan kekuasaan selalu. Kekuasaan popularitasnya 80% dan sebagainya. Nah, metodologi yang bisa diotak-atik di Indonesia itu satu hal, tapi yang kedua memang itu tradisi menjadi surveyor pollster yang independen itu belum kuat. Belum mengakar. Nggak seperti Amerika Gallup yang udah ratusan tahun gitu kan. Dan media-media di Amerika itu sudah terbukti independensinya. Nah, menurut saya kita nggak usah terlalu berlebihan, sedih atau bangga gitu kalau ada hasil dengan survei. apa hasil survei? Ya, anggap aja. Apalagi kalau surveinya Denny J.A., Kodari, siapa lagi tuh, Burhan Muhtadi kayaknya juga mulai ini ya. Surveinya kok selalu menguntungkan kekuasaan. Intinya adalah yang kita lihat itu kan persepsi publik kan. Okay. Kita bisa mengotak-atik metode agar persepsi publik itu bisa menghasilkan hasil survei yang sesuai pesanan gitu. Nah, kalau saya apalagi kalaupun metodenya benar dan kredibilitas benar, lembaganya itu tidak menjamin 100% akurat. Jadi survei itu, survei politik, survei persepsi publik itu bukan sains. Berbalikan dengan, saya pernah berdebat soal ini dengan Denny J.A. Dia mengatakan bahwa survei publik itu sains. Nah, saya bisa berargumen itu bukan sains. Itu mirip ya, sebenarnya mirip menebak cuaca. Menebak cuaca memang ada faktor-faktor sainsnya, tapi apakah cuaca itu 100% akan sesuai dengan indikator-indikatornya? Enggak. Makanya di ramalan cuaca itu disebut forecast. Ramalan. Yeah. Survei politik itu juga seperti itu. Tapi lebih baik ginilah, ketimbang terlampau terhanyut. Kalau saya boleh menyela, artinya kita sama sekali di Indonesia ini belum bisa menjadikan semua survei itu bahkan sebuah standar pegangan. Belum. Dan jangan, selama sistem politik kita masih seperti ini, selama demokrasi kita masih demokrasi yang dibajak oleh kekuatan-kekuatan gelap, kekuasaan-kekuasaan gelap. Karena itu selalu mudah dibeli atau jadi survei menjadi ekstrim pendulumnya gitu loh. Jadi ya supaya fair, supaya gini, saya sering mengabaikan hasil survei kelompok yang suka menyenangkan kekuasaan, dibayar kekuasaan. Tapi sebaliknya saya juga